Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Indria selaku dosen pengajar di mata kuliah Manajemen Operasi. Dan malam ini saya ingin mempresentasikan tentang riset atau penelitian yang saya lakukan, yaitu tentang Bayam Popeye si Pelaut. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nia Ermaya. Saya mengambil jurusan S1 Manajemen Bisnis. Baik, kita mulai saja. Dan di slide pertama ini ada cover tentang nama sama produk atau brand dari Bayam Popeye si Pelaut ini. Nah, di slide kedua ini ada latar belakang mengenai Bayam Popeye si Pelaut. Bayam Popeye si Pelaut adalah bisnis makanan ringan atau snack sehat yang dibuat dari bayam asli atau bahan rempah dan cita rasa modern serta kemasan yang lebih menarik membuat snack ini menjadi berkualitas dan disukai berbagai kalangan. Dan di slide ketiga ini ada maksud dan tujuan. Kami menciptakan adanya snack sehat ini memudahkan semua orang untuk mengkonsumsi sayuran dengan berbagai kalangan mulai seperti orang dewasa maupun anak-anak dengan penyajian dari bahan-bahan berkualitas dan menyehatkan serta adanya tampilan kemasannya menarik dan cita rasa yang enak adalah visi utama dari menjadikan snack sehat ini sebagai pelengkap gizi dan banyak disukai konsumen. Di slide berikutnya ada lingkungan usaha. Lingkungan usaha yaitu Bayam Popeye si Pelaut menawarkan berbagai jenis rasa mulai original, balado, pedas, jagung manis yang diolah dari bahan berkualitas serta berbahan dasar bayam. Itu bahan dasar pertamanya yaitu bayam. Termaksud menu utama itu alias kayak cita rasa original yang kita buat dengan gurih rempah asli. Terus ada cita rasa balado yang kita tambahkan dari bubuk cabai kering. Yang ketiga cita rasa jagung manis yang ditambahkan dengan bumbu jagung manis. Dari ketiga rasa yang kami buat semua memiliki peminat dari macam-macam kalangan seperti original itu lebih ke orang tua target pasarnya, dan balado lebih ke anak remaja peminatnya, dan jagung manis kita lebih target pasarnya yaitu kalangan anak-anak. Nah, layanan pemesanan kami memasang produk ini dengan berbagai macam dari sistem e-commerce, sistem iklan, dan just tip. Just tip itu yaitu jasa titip. Nah, sistem e-commerce itu di Bayam Popeye sendiri itu sudah ada di Lazada dan di Shopee. Nah, sistem iklan itu dia biasanya menggunakan iklan prabayar dari Instagram, endorse. Nah, yang ketiga itu ada sistem just tip. Just tip ini karena saya survei atau riset Bayam Popeye si Pelaut ini ada dua jenis kemasan. Ada just tip ke toko dan just tip ke warung-warung kelontongan. Nah, oke. Di slide berikutnya itu sumber daya manusia. Manajemen memiliki manajer yang berpengalaman dari industri makanan yang dapat mengelola operasional harian, melaksanakan kebijakan dan pengawasan tim. Ada staf dapur, mempekerjakan staf dapur yang terampil seperti tukang masak. Mereka bertanggung jawab untuk mempersiapkan bahan makanan, mengatur proses produksi dan memastikan kebersihan dapur. Dan juga ada staf packing, mempekerjakan staf packing yang teliti dan terampil. Mereka bertanggung jawab untuk mengemas makanan yang sudah selesai diproduksi dan mensortir jenis rasa untuk memudahkan pengiriman. Dan berikutnya juga ada tim pemasaran atau sales, yaitu memiliki tim responsif dan berpengetahuan tentang lokasi tempat yang menjadi target sasaran untuk proses just tip. Nah, ada tim ekspedisi, memastikan kita memiliki tim ekspedisi yang baik untuk bisa mengirim makanan tanpa merusak kemasan dan pencairan yang sesuai kesepakatan. Di sumber daya ini
tentu Baim Popeye itu perlu adanya manajemen, staf dapur, packing, tim pemasaran dan ekspedisi supaya usaha mereka berjalan lebih baik sesuai standar operasional pekerjanya. Baik, di slide berikutnya ada peralatan. Nah, dari usaha Baim Popeye Splout ini tentu saya meriset ada banyak peralatan untuk berproduksi, yaitu ada peralatan dapur utama seperti kulkas, kompor gas, wajan besar, sotel besar, penjaring, baskom, dan spinner. Nah, terus ada peralatan penyajian, ada wadah besar untuk penyortiran bumbu rasa, sendok dan sotel untuk meratakan, alat press, spidol, packaging, kertas print, plastik sama plastik pack. Nah, yang ketiga ada peralatan pembersih, ada spons cuci piring, spons besi, kanebo, dan kain lap meja. Terus ada peralatan teknologi, menggunakan peralatan teknologi seperti point of sales, POS itu point of sale untuk memproses pesanan pelanggan, mencatat transaksi, dan mengelola inventaris, juga menggunakan peralatan seperti laptop dan printer. Nah, ada peralatan kesehatan, menyediakan alat keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, alat pertolongan pertama, hexos, alat suhu, pengatur ruangan untuk keamanan dan kesejahteraan karyawan. Nah ini slide berikutnya ada tentang produksi bahan baku pertanian, menggunakan bahan baku yang terkait dengan pertanian seperti sayur bayam atau rempah-rempah, bekerja sama dengan petani lokal atau pertanian organik. Pastikan memiliki metode budidaya yang sesuai dengan standar kebersihan dan kualitas. Agen sembako memiliki anggota sembako yang memiliki produk yang baik untuk pemilihan tepung dengan kualitas yang baik dan bumbu rasa yang sesuai standar dan plastik pengemasan yang layak. Oke, untuk slide berikutnya yaitu ada kerjasama UMKM makanan, mendukung komunitas lokal atau menawarkan dengan sentuhan lokal. Pertimbangan kerjasama dengan UMKM makanan sekitar. Ada petani lokal. Jika membutuhkan bahan-bahan organik atau segar seperti bayam, bekerja sama langsung dengan petani lokal dapat memastikan kualitas dan keberlanjutan pasokan. Terus ada kerjasama dengan agen sembako, memilih agen sembako yang sudah lama dan memiliki pasokan yang banyak untuk mensupport jangka panjang. Ada ekspedisi, bekerja sama dengan pengiriman barang yang baik dan amanah, memudahkan jalannya proses transaksi. Inilah kerjasama yang perlu dibangun untuk usaha Baim Popeye Splout. Ada UMKM makanan, petani lokal untuk mensupport bahan utamanya yaitu bayam, ada agen sembako untuk kayak bahan-bahan tepung segala macamnya, dan ekspedisi itu untuk pengirimannya. Baik, untuk slide berikutnya ada target pemasaran yang tadi sudah dibahas ya di slide sebelumnya. Target pemasarannya itu juga ada dari e-commerce ataupun dari just tip tadi. Nah, target pemasarannya itu ada toko oleh-oleh atau toko kue kering. Seperti tadi dibahas, ada dua macam packaging, yang kemasan kecil dan kemasan besar. Makanya just tipnya itu ada toko oleh-oleh untuk kayak kemasan besar, dan toko kue kering yang kecil-kecil itu juga masuk dengan packaging yang besar. Nah, yang kedua itu ada warung kecil atau warung kelontongan. Itu biasanya packaging yang kemasannya kecil. Yang ketiga ada agen sembako, yang keempat ada e-commerce, yang kelima online. Baik, next slide-nya ada gambar produk. Nah, snack Baim Popeye Splout memiliki dua jenis yang tadi saya bahas sebelumnya, dan di sini dibahas juga di slide-nya. Dengan ukuran berat berbeda dan tentu price-nya berbeda juga. Salah satu gambar ini merupakan produk yang kemasannya kecil. Nah, ini contoh kemasan kecilnya yang biasanya dipasarkan di warung kecil ataupun di agen sembako. Kemasan ini memiliki berat 15 gram dan dijual satu pack isinya 10 piece dengan harga 17.000. Di sini juga ada gambarnya ya guys. Maksudnya teman-teman.
Maaf Bu. Baik, di slide berikutnya ada sampel gambar dan endorse-nya. Ini artis siapa ya, saya lupa. Susan Sameh. Gambar produk yang kedua ini dengan keemasan yang lebih besar, tentu dengan harga yang berbeda pula. Gambar produk dengan kemasan 60 gram yang dijual satu piece 10.000 biasa dijual dengan just tip ke toko-toko kue kering ataupun toko oleh-oleh, bisa juga melalui e-commerce atau melalui online dalam partai besar atau jumlah banyak. Nah, yang kemasan besar ini biasanya bisa melalui e-commerce atau online, dan target pasarnya tentu orang dewasa karena price-nya lumayan mahal buat ke anak-anak, tidak mencakupi. Nah, untuk slide berikutnya ini ada dana lokasi. Bayi Popeye si pelaut ini dia berada di daerah Bogor Cilengsi. Dia masuk di daerah perumahan. Baik, next selanjutnya itu tentang promotion atau promosi. Ada melalui pemasaran digital, memanfaatkan media sosial, situs web, dan aplikasi seluler untuk mempromosikan bisnis dan menyebarkan informasi mengenai varian yang dimiliki dari snack ini. Penawaran khusus atau secara promosi. Yang kedua ada kampanye iklan. Kampanye iklan itu yang tadi saya bilang, kita bisa bayar slot. Itu seperti kayak di online Instagram atau di TikTok. Kampanye ini menggunakan iklan online prabayar, iklan cetak, dan media lainnya untuk meningkatkan standar merek dan menarik pelanggan baru. Nah, ini ada yang ketiga, program loyalitas. Menawarkan program loyalitas kepada pelanggan yang sering membeli seperti diskon ataupun point reward atau hadiah spesial. Untuk menarik customer baru biasanya kita butuh promosi ya seperti diskon, atau di dalam snack ya kita kasih kayak hadiah gitu kan. Nah, di slide berikutnya, oke, baik, kita next slide. Ini ada break even point. Kita ambil kesimpulan simpelnya ya, itu ada biaya kayak sewa, listrik, biaya karyawan, biaya produksi, biaya akomodasi. Nah, ini dari bulan Januari sampai Desember 2023 saya ambil contohnya itu setahun jatuhnya. Untuk biaya sewa itu sekitar 28.800.000, bayar listriknya 18 juta, biaya karyawan 60 juta, biaya produksi 325.000, biaya akomodasi 12 juta. Total all-nya sekitar 141 something. Nah, di sini juga terdapat harga per pack-nya yang kemasan besar 17.000 yang tadi kita bahas di slide-nya, dan harga yang kemasan kecilnya itu 10.000. Nah, target penjualannya untuk bisa mendapatkan keuntungan tentu itu biasanya targetnya sales atau yang bagian pemasarannya ya, sekitar 5.760 pack untuk yang kemasan besarnya. Untuk kemasan kecilnya sekitar 4.320 piece. Baik, sekian presentasi dari saya, Bu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.